Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan, Manchester United berhasil membalaskan kekalahan di putaran pertama. Kali ini mereka menang menghadapi tuan rumah Brighton. Kemenangan yang by the way ini diraih dengan cukup jarang ya, karena terakhir kali Manchester United ini menang di Amex Stadium itu terjadi pada tahun 2020, itu di perdelapan final EFL Cup. Pada saat itu menang 0-3. Dan di Liga itu pada tahun 2020 bulan Juni 0-3 juga. Pada saat itu pelatihnya adalah Ole Gunnar Solskjaer menghadapi Graham Potter dari Brighton. Dan setelah beberapa musim gagal menang, bahkan musim lalu pun juga kalah ya di tempat yang sama, musim ini Manchester United bisa mengakhiri periode buruknya di musim ini ya, dengan kemenangan 0-2 menghadapi tuan rumah Brighton. Dan seperti biasa, Erik ten Hag memberikan keterangan persnya. Seperti biasa juga akan gue bahas kali ini. Dan ya, gue ambil juga seperti biasa sumbernya dari manunited.com. Erik ten Hag menjelaskan perbedaan ya yang merubah pertandingan. Erik ten Hag telah mengungkapkan ya pergantian taktik di babak pertama, di istirahat babak pertama, yang membantu Manchester United memproduksi peningkatan penampilan memproduksi peningkatan penampilan di babak kedua dan meraih kemenangan 2-0. Dan manajer dari Manchester United ini juga mengakui fokus saat ini ada di final FA Cup menghadapi Manchester City hari Sabtu depan. Oke, langsung aja ya. Di babak pertama, kita tidak 100% memegang kendali. Kita melihat hal tersebut. Kita harus menghadapi beberapa peluang dari Brighton, tapi setelah babak pertama selesai, kita mengganti sesuatu di cara kita bermain. Kita mendapatkan kontrol yang lebih. Kita bertahan dengan lebih baik dan kita mengorganisasi dan juga melakukan pressing dan juga menahan bola lebih baik lagi. Dan juga mendapatkan pergerakan-pergerakan dengan bola di belakang, di mana di babak pertama ini terlalu statis. Di mana yang kita rubah? Kita mengganti posisi nomor 6 ya, yaitu adalah Kobbie Mainoo dan juga Sofyan Amrabat dari sisi kiri dan juga kanan. Dan ini sangat penting. Dan juga di sisi kanan kita mengalami banyak problem bertahan menghadapi Joao Pedro di babak pertama. Setelah istirahat babak pertama, kita mendapatkan kontrol dan kita lebih baik dengan bola dan kita mendapatkan pergerakan-pergerakan. Anda bisa melihat di babak pertama kita melakukan pergerakan dari belakang. Ya, memang ada perubahan yang bisa terlihat jelas menurut gua ya, apa yang diperlihatkan di babak pertama dan juga di babak kedua. Ternyata Erik ten Hag tadi menjelaskan ada perubahan taktikal, ada perubahan strategi yang dilakukan setelah membaca permainan diri sendiri, artinya permainan tim sendiri dan juga permainan tim lawan. Dan apa yang dilakukan tepat, Manchester United jauh lebih bagus penampilan di babak kedua, bahkan bisa menciptakan 2 gol dan juga beberapa peluang, tampil lebih solid juga di lini belakang dan lebih kreatif menurut gua di babak kedua. Kemenangan ini sangat penting. Kita harus memenangkan pertandingan ini tentu saja untuk kepercayaan diri. Tentu saja kita juga membutuhkan poin di papan klasemen, tapi ini tidak lagi di tangan kita. Kita ingin mengangkat level kita. Kita memiliki beberapa pemain yang kembali dan ini sangat penting. Mereka ini bisa fit untuk final, tapi juga bisa mengikuti atau kembali ke beberapa pola. Saya pikir ini secara jelas ya bisa terlihat hal tersebut ketika kita memiliki pemain kembali kita memiliki pemain kembali ke posisinya, kita bisa memiliki posisi atau pemain bertahan yang memang murni, yang tersedia. Dan ini bisa meningkatkan level kita. Ya, gue melihat memang terutama di babak kedua setelah tampilnya 2 center back yang memang asli, yaitu adalah Raphael Varane serta Jonny Evans, lalu juga Casemiro yang dikembalikan di posisi breaker. Ini memperlihatkan memang penampilan jauh lebih solid di babak kedua. Di samping juga ada perubahan strategi yang dilakukan tadi ya. Posisi ke-8 tidak cukup bagus. Ini sangat sulit, tapi ketika kita berbicara sebelumnya terkait dengan hal ini memang musim yang susah untuk kita. Kita tahu ini tidak cukup bagus ya sejauh ini, dan itu sangat simple.
Ada beberapa alasan, tapi pada akhirnya ini tidak begitu penting. Ini adalah Manchester United. Anda harus finish di posisi yang lebih tinggi, dan ini tidak cukup baik. Kita tahu kompetisi ini sangat ketat dan sangat keras. Kita memiliki 60 poin musim lalu, dan sebelumnya ini 58 dan di posisi 6. Dan saat ini di posisi 60 dan di posisi poin 60 dan di posisi 8. Ini tidak cukup bagus, kita kecewa. Ya, kalau gue lihat di papan klasemen, tentu saja Manchester United mengumpulkan poin 60 dan berada di peringkat ke-8, sementara musim sebelumnya Manchester United ini berada di posisi ketiga dengan nilai 75. Jadi ada 15 poin yang defisit dari musim sebelumnya. Dan di posisi ke-6 di musim sebelumnya Manchester United ini poinnya 58. Jadi ketika musim ini berakhir dengan 60 poin, ini tetap lebih tinggi daripada 2 musim lalu, di mana memang Manchester United pada saat itu mengalami kekacauan yang cukup parah ya. Dan kalau gua melihat ketika Manchester United finish di posisi di posisi ke 7 itu dengan nilai 64. Ini terjadi 2013-2014. Dan ya, Manchester United kali ini hanya bisa finish di peringkat ke-8 dengan nilai 60, atau ada 4 poin gap dari musim pertama dari David Moyes pada saat itu yang dipecat di tengah jalan 1 musim setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Pujian untuk para fans, mereka sangat luar biasa. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, tidak ada kata-kata. Ketika Anda memiliki musim seperti yang kita miliki, mereka terus bersama kita di periode-periode bagus dan juga di masa-masa sulit. Kita harus membayar kembali kepada mereka. Kita memiliki fans terbaik di dunia. Saya sungguh-sungguh dalam mengatakan ini. Kita harus melakukan segalanya untuk bisa memberikan trofi pekan depan dan juga untuk masa depan. Kita harus bisa tampil lebih baik. Ya, Manchester United selalu gue katakan ya, akamsi fans di Manchester United yang biasanya hadir di away itu luar biasa. Gue rasakan betul ketika di Munchen, mereka tetap mendukung tim, mereka tidak memaki-maki tim. Kritikan itu ada, tapi mereka tahu di mana batasannya. Mereka betul-betul bingkai itu semua dalam hal support ya kepada Manchester United, termasuk juga pelatih dan juga manajernya. Diogo Dalot yang melakukan kerusakan. Ini tentang bagaimana memberikan tambahan orang ya di lini tengah, dan dari situ dia ini sangat bagus lari dari belakang. Dia bisa melakukannya dari kiri dan juga dari kanan. Dia bisa menyerang dari sana tapi juga dari posisi tengah dan juga posisi lebar dengan memberikan crossing. Dia adalah seorang pemain yang telah berkembang sebagai fullback, dan tidak hanya sebagai fullback tapi juga yang melakukan inverted. Saya pikir perkembangan ini sangat bagus musim ini. Kita sangat senang dengan dia. Masalah cedera, musim ini khususnya di lini belakang, di periode kedua musim ada banyak cedera, khususnya di posisi bek tengah dan juga bek kiri. Sepanjang waktu kita harus melakukan perubahan di sana dan berkompromi, yang tentu saja ini tidak bagus untuk level kita dan memberikan hasil yang tidak bagus. Semuanya telah melihat hal ini. Ini bagus ketika kita menuju final dan para pemain telah kembali. Mereka sangat ingin untuk kembali. Kita memiliki 1 pekan, tapi harus bisa 100% fit dan memberikan tim yang kompetitif untuk final. Saya yakin kita akan bisa mendapatkannya. Terakhir, berbicara tentang final di Wembley, ini sangat fantastis. Sebuah final dan merupakan event yang sangat luar biasa. Sebagai seorang anak-anak, Anda ingin mendapatkan peran di final ini, dan mereka akan mendapatkannya. Semua sangat ingin untuk bisa mengangkat trofi itu. Kita masih memiliki peluang yang sangat bagus. Kita akan hadir di final yang merupakan pencapaian yang juga bagus ya. Tapi ketika Anda di final, Anda ingin untuk menang. Ini tentang trofi, dan kita memiliki sebuah peluang untuk mengangkat trofi tersebut. Ini tentang memenangkan trofi, dan sebagai hasil dari hal tersebut ya, kita juga ingin berada di Eropa, dan ini adalah satu-satunya peluang kita. Ya, Manchester United hanya memiliki kesempatan di situ ya, karena peluang dari papan klasemen sudah tertutup.
satu-satunya adalah dari final, dan gue harapkan pemain akan memberikan segalanya, staf kepelatihan akan memberi segalanya, fans gue yakin juga nanti ketika hadir di Wembley akan memberikan segalanya untuk mendukung Manchester United bisa memperbaiki ya hasil dari musim lalu di panggung yang sama, final Piala FA. Secara keseluruhan gue happy dengan hasil dan juga permainan dari Manchester United. Ya, ketika di babak pertama memang ada kekurangan, tapi bagaimana perbaikan itu dilakukan dan juga berhasil. Manchester United membungkus 3 poin. Ini tidak berarti banyak di papan klasemen, tapi menurut gue ini lebih ke bagaimana mendapatkan mental yang positif ya sebelum final menghadapi Manchester City pekan depan. Di samping juga Erik ten Hag tadi juga sudah bisa memainkan pemain-pemain yang absen sebelumnya, dan secara keseluruhan ini merupakan poin-poin yang positif untuk menghadapi final Piala FA yang tentu saja tidak akan mudah. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.